Shalom, jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat kebudayaan di area-area Asia, terutama yang dekat dengan kita, seringkali ketika orang ingin melakukan sesuatu, misalnya acara pernikahan, maka ditentukanlah hari yang baik, tanggal yang baik untuk acara pernikahan itu. Atau acara-acara lain, kita menentukan, melihat tanggal, melihat hitungan-hitungan bulan, dan kita menentukan tanggal yang baik untuk hari yang baik. Suatu hari, ada cerita legenda dari negeri Cina. Seorang bernama Sai Weng mempunyai seekor kuda yang sangat berharga, kuda yang sangat baik. Suatu hari kuda itu menghilang entah kemana. Dicari, tidak ditemukan. Kemudian tetangga dari Sai Weng ini merasa sedih dan berduka, ikut berduka bersama-sama dengan Sai Weng, dan mengatakan, sayang ya, kuda yang sangat baik ini kenapa harus hilang? Kemudian Sai Weng berkata, well, siapa tahu dengan hilangnya kuda ini malah bagus buat saya. Kemudian beberapa waktu kemudian kuda ini balik bersama dengan kuda yang lain. Jadi ada dua kuda yang kembali kepada Sai Weng, dan dia mempunyai lebih banyak kuda dari sebelum-sebelumnya. Kemudian tetangga Sai Weng ini berkata, oh benar katamu, sangat mujur, ternyata kuda ini pergi dan kembali mendatangkan sesuatu yang baik. Kemudian Sai Weng berkata, well, mungkin saja kuda yang baru ini malah mendatangkan hal yang buruk buat saya. Kemudian suatu waktu anak dari Sai Weng ini mengendarai kuda yang baru ini. Dan ternyata kuda ini masih belum terlatih dan termasuk kuda liar. Dan akhirnya terlemparlah anak Sai Weng ini, jatuh dan kakinya terluka. Dan dia menjadi anak yang cacat karena kakinya itu. Kemudian tetangganya itu berpikir, oh ya benar juga ya, ternyata bisa mendatangkan hal yang buruk juga ternyata dari kuda yang datang ini. Yang pertama dia pikir akan mendatangkan kebaikan. Kemudian Sai Weng berkata, ya belum tentu juga ini hal yang buruk. Mungkin saja ini hal yang baik bagi saya. Anak ini tetap cacat. Tapi suatu waktu, negara tempat Sai Weng tinggal ini memutuskan untuk berperang. Dan negara mencari sekian banyak orang laki-laki untuk dapat ikut dalam peperangan yang besar ini. Kemudian datanglah utusan kerajaan ke tempat Sai Weng dan mencari orang-orang muda yang sanggup untuk dilatih dan berperang ke medan perang. Sedihlah seluruh desa area tempat Sai Weng tinggal karena mereka harus menyerahkan anak laki-laki mereka, dan mungkin anak laki-laki mereka tidak akan pernah kembali lagi. Tapi anak Sai Weng yang cacat kakinya ini tidak terpilih dan tidak diambil untuk menjadi prajurit yang ikut dalam berperang. Kemujuranlah bagi Sai Weng karena anaknya tetap akan bersama-sama dengan dia. Hari buruk, hari baik. Hari mujur, hari malang. Apakah yang dikatakan Alkitab mengenai hal itu? Jika kita merenungkan baik-baik, pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menetapkannya untuk terjadi. Pengkhotbah 7 ayat 13 berkata, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Allah lah yang menetapkan kapan sesuatu yang tampaknya buruk harus terjadi, dan juga menetapkan apa yang tampaknya baik harus terjadi. Apakah seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Allah akan terus mengalami hal-hal yang baik? Belum tentu. Pengkhotbah 7 ayat 14 menuliskan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ada istilah dari dunia seperti ini. Istilah ini dari bahasa Inggris dengan mengatakan blessing in disguise. Artinya berkat terselubung. Terkadang kita melewati hal-hal yang buruk, padahal ternyata di ujungnya sesuatu yang baik sedang menunggu kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah tidak selalu
kita harus melewati masa-masa yang baik, masa-masa yang menggembirakan. Tapi ada waktunya kita melewati masa-masa yang tidak baik, masa-masa yang malang, kata pengkhotbah. Tetapi pada setiap masa itu, ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah yang walaupun menetapkan hal itu harus terjadi, tapi dia juga Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dia selalu siap sedia ada bersama-sama dengan kita, mendampingi kita, memberikan kekuatan jika diperlukan. Jadi apa yang dapat kita ambil dari kata-kata pengkhotbah ini? Jika ada hari-hari yang menggembirakan, bergembiralah. Ada hari-hari mujur, bersukacitalah. Dengan tetap mengingat bahwa Allah lah yang menentukannya. Sehingga kita dapat bersyukur selalu kepada Dia, dan selalu mengingat bahwa Dialah yang telah menetapkannya, supaya kita tidak meninggalkan Dia. Tetapi ketika hari-hari malang terjadi, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang harus mengalami kebangkrutan, ada yang harus mengalami masalah-masalah pribadi. Ingatlah bahwa mungkin saja Allah mengizinkan engkau melewati hal-hal itu untuk memberikan kekuatan kepadamu, untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan, untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang sungguhnya sanggup memberikan jawaban kepada kita. Tapi tetap mengingat bahwa ketika kita melewati masa-masa yang malang, kita juga harus belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri. Apakah ketika kita melewatinya, itu adalah ujian supaya kita lebih dekat kepada Dia, ataukah masa-masa malang itu adalah teguran bagi kita untuk menyatakan bahwa kita salah dan kita harus bertobat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika melewati masa-masa mujur, bersukacitalah dan tetaplah mengingat Dia, Allah yang sudah memberikannya kepada kita dan selalu memberkati kita. Tapi jika kita melewati masa-masa malang, ingatlah, Dia Allah yang setia. Dan itu tidak selamanya ada bersama-sama dengan kita. Blessing in disguise. Artinya, ada berkat terselubung ketika kita melewati masa-masa malang itu. Tuhan Yesus memberkati.